Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah senelangnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan karena ini yang nontonnya agak lumayan oke lah dibandingkan yang lain, jadi kita putuskan untuk melanjutkannya. Yuk langsung aja kita gaskan senelangnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Nona Mulan dia harus memilih salah satu dari 6 pria yang telah disiapkan untuk menjadi calon pengantin dirinya, di mana Nona Mulan dia memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka semua. Pertanyaan yang sama tentang apa yang akan diberikan oleh mereka kepada Nona Mulan ketika mereka sudah menikah nanti. Dan untuk mereka semua memberikan satu persatu jawaban, tapi tidak ada satupun yang memuaskan hati bagi Nona Mulan. Hingga pada akhirnya pun kepada Shenlang memberikan sebuah pertanyaan yang sama. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan memberikan kebebasan untuk Nona Mulan asalkan Nona Mulan tidak selingkuh. Hingga membuat Nona Mulan dia pun kesal ketika dia belum nikah aja udah dijat sebagai tukang selingkuh. Dan itu jelas tentunya membuat Nona Mulan dia pun kesal. Tapi apa yang diberikan oleh Shenlang tentunya membuat Nona Mulan juga sungguh sangat senang karena dia diberikan sebuah kebebasan. Hingga membuat Nona Mulan memutuskan untuk memilih Shenlang sebagai calon suaminya. Dan mendengar itu semua tentunya membuat bapaknya dia pun benar-benar kaget ketika putrinya justru malah memilih Shenlang yang latar belakangnya enggak jelas seperti apa. Tapi karena memang Nona Mulan memutuskan untuk tetap memilih Shenlang, membuat Patu ini enggak punya pilihan lain. Dan itu tentunya membuatnya kesal. Walaupun ya kesal, tapi ya gimana, nggak punya pilihan lain juga. Dan di sisi lainnya, di tempat Shenlang berada, di sini Shenlang dia pun ditemui oleh seorang pria besar, di mana dia adalah seorang penjaga, di mana dia mengatakan kepada Shenlang untuk ikut bersama dengan dirinya mempersiapkan diri karena dia telah ditunggu di ruang tamu oleh patria keluarga Jin. Dan itu membuat Shenlang dia pun sadar kalau sepertinya dia telah memenangkan permainan ini. Ya, Tuan Jin telah memanggil diriku, yang artinya aku telah menang. Ucap dari Shenlang. Nah, di sini Shenlang dia pun tahu kalau sebelumnya ada beberapa pihak yang sempat membuat masalah dengan dirinya, keluarga Lin, keluarga Shu, dan juga keluarga si bandit si Tian Heng itu. Dan di sini Shenlang dia juga bertekad untuk menuntut balas kepada orang-orang yang ingin mengusik dirinya. Dan di sini Shenlang akan memastikan kalau mereka semua bakal tamat. Ucap dari Shenlang. Tapi di sini sebelum memulai rencananya, Shenlang dia harus mengamankan keluarganya dulu. Dan itu membuat Shenlang dia pun meminta kepada Tuan yang ada di depannya ini, penjaga utama dari keluarga Jin, untuk menjemput saudara dan juga orang tuanya dulu. Yang membuat pria besar ini dia pun bertanya memangnya apa yang akan terjadi dengan keluarga dari Shenlang. Mereka memang pasti akan menjemputnya, tapi tidak untuk saat ini, ucap dari penjaga. Tapi ketika Shenlang dia mengatakan kalau ada sekelompok orang yang mengincar keluarganya, membuat pria besar ini dia pun shock. Dia pun kaget siapa memangnya yang berani mengusik keluarga Shenlang. Mengingat Shenlang walaupun dia tidak berguna, tapi dia tetap menantu bagi keluarga Jin. Jadi tidak mungkin ada yang berani mengusik dirinya. Dan jika itu benar, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, ucap dari penjaga di dalam hati. Hingga membuat penjaga dia pun memutuskan untuk berjanji kepada Shenlang untuk menyelamatkan anggota keluarga Shenlang. Dan sekarang Tuan Shen, kau silakan beristirahat dulu dan siapalah dirimu untuk acara pernikahan nanti malam. Dan untuk anggota keluargamu, sisanya serahkan kepadaku, ucap dari pria besar itu. Sedangkan di sisi lainnya, di luar kota dari kota Xuanwu, saat ini di tempat para bandit tinggal di sini, pria besar ini dia pun mengatakan kalau sudah saatnya bagi mereka untuk menangkap anggota keluarga Shenlang, di mana dia meminta kepada bawahannya untuk segera menghancurkan keluarga Shenlang dan hancurkan mereka semua dengan baik jika mereka memberikan resep yang sebelumnya telah didapatkan oleh Shenlang. Tapi jika mereka menolak untuk dapat memberikan resep, maka perlakukan dengan pelan-pelan dan berikan rasa sakit, ucap dari pria besar itu. Yang membuat kini anggotanya bawahannya pun mulai bergerak untuk mengincar keluarga dari Shenlang. Tapi di sini di dalam tugas yang mereka berikan, mereka juga tidak tahu kalau ternyata saat ini keluarga Jin mereka akan mengadakan sebuah acara pernikahan di mana mereka juga tentunya akan melindungi anggota keluarga Shenlang. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian para bandit mereka pun akhirnya tiba di tempat di mana keluarga Shenlang tinggal. Dan di sini para bandit pun mereka tahu kalau sudah waktunya bagi mereka mengakhiri ini semua. Tapi ketika mereka tiba di depan dari kediaman rumah Shenlang, mereka pun melihat kalau lampunya masih nyala. Dan itu membuat mereka sempat berpikir kenapa, apakah mereka semua masih bangun, pikir dari para bandit. Tapi tidak peduli masih bangun ataupun tidak, langsung hancurkan saja, ucap dari para bandit yang langsung menerobos kediaman milik keluarga dari Shenlang. Dan
Dan ketika mereka menerobos, ternyata di sini seluruh anggota keluarga Shelang telah bersiap-siap karena mereka tahu kalau mereka bakal diincar oleh para bandit. Mengingat mereka juga sebelumnya telah utang tapi nggak dibayar dan tentunya akan membuat mereka menjadi incaran dari para bandit. Namun melihat anggota keluarga Shelang yang telah bersiap-siap di sini, para bandit pun tahu kalau ini semua tidak ada gunanya. Hei orang tua, apa yang kalian lakukan? Ini semua nggak ada gunanya, ucap dari para bandit. Dan untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua. Selama Shelang masih ada dan selama Shelang baik-baik saja, maka dia nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan dirinya dan juga anggota keluarganya, karena mereka merasa kalau mereka adalah orang-orang yang tidak berguna, tapi tidak dengan Shelang. Dan itu membuat para bandit ini mereka pun sungguh sangat sedih kasihan dengan anggota keluarga Shelang. Tapi di sini para bandit pun tetap mereka akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan mereka. Dan ketika di sini mereka akan menjalankan tugasnya, di sini pimpinan dari mereka pun merasakan ada seseorang yang berada di belakangnya, dan itu membuatnya pun sadar kalau ada yang tidak beres, dan itu membuatnya pun memutarkan badan. Ketika dia memutarkan tubuh, ternyata dia telah ditunggu oleh sosok pria besar lainnya pula. Dan itu tentunya membuat pria ini bertanya tentang siapa orang ini. Dan untuk pria bandit, dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini atas perintah dari tuan kota untuk menangkap orang-orang yang telah bersalah karena tidak mau bayar pajak, ucap dari pria bandit ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh si bandit di sini, pria besar dia mengatakan kalau memang dirinya tidak boleh mengganggu urusan yang dilakukan oleh tuan kota, tapi tuanku telah mengundang seluruh anggota keluarga Shen untuk menghadiri pernikahan. Jadi jika aku tidak membawa anggota keluarga Shen, lantas bagaimana bisa aku menjelaskan ini semua kepada tuanku, ucap dari pria besar ini, yang membuat sosok pria bandit pun bertanya siapa ini dan siapa tuan dari sosok pria besar itu. Dan untuk sosok pria besar ini, dia pun mengatakan kalau dia adalah Jin Zhou dan dia adalah pasukan penjaga milik keluarga Jin, ucap dari pria besar itu, yang membuat di sini sosok bandit itu dia pun kaget. Dia tidak menyangka kalau ternyata istana dari Earl Xuanwu pun datang ke tempat ini, dan itu tentunya membuatnya pun bingung. Ada hubungan apa Shelang dan juga keluarga bangsawan besar? Bahkan saat ini mereka diundang di acara pernikahan, dan tentunya itu membuatnya pun bingung mengingat Shelang dan juga keluarganya hanyalah keluarga miskin biasa. Dan itu tentunya membuat mereka pun jadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena memang ini adalah perintah dari bangsawan besar di sini, sosok pria bandit ini nggak mungkin dapat menyinggung anggota keluarga Jin hingga membuatnya berujar, baiklah, karena istana memanggilnya, jadi aku tidak berani untuk dapat menghentikan kalian, dan aku akan melaporkan ini semua kepada penguasa kota, ucap dari sosok bandit itu. Dan untuk pria besar nggak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera mengambil kereta kuda untuk membawa seluruh anggota keluarga Shen, ucap dari pria besar itu, yang membuat kini mereka semua pun diajak pergi menuju istana. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi pria bandit ini. Apa-apaan ini, ucap dari pria bandit ini yang bingung dengan ini semua. Dan benar saja, kini seluruh anggota keluarga Shen mereka pun dibawa ke naik kereta tandu, bukan kereta kuda. Mereka semua ditandu menuju istana, dan itu membuat pria bandit ini dia pun bingung dengan apa-apaan ini. Namun melihat misi mereka yang gagal, tentunya membuat bawahan dari bandit ini dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika mereka melepaskan anggota keluarga Shen, tentunya bos mereka pasti akan marah. Tapi di sini untuk pria bandit ini dia pun mengatakan memang apa yang bisa mereka lakukan dengan keluarga Jin, dan jika mereka menyinggung keluarga Jin, tentunya itu akan jauh lebih berbahaya lagi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah jika mereka gagal menjalankan sebuah tugas, maka bosnya juga akan marah, dan ini semua tergantung mood dari bosnya. Dan jika saja bosnya tidak terima, maka semua orang-orang yang ada di tempat ini akan dimusnahkan, ujar dari pria bandit ini. Dan di sini pria bandit pun buru-buru untuk segera kembali untuk melaporkan ini semua kepada pimpinannya. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat di mana klan Black Mamba tinggal saat ini, pimpinan para bandit sedang melakukan kultivasi ganda. Buset dah. Namun ketika dia sedang dikit lagi, ada yang datang mengganggu dirinya, yang membuat pria besar ini tentunya dia pun kesal ketika dia mau keluar, malah diganggu. Tapi ketika dia bertanya dan jika dia mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan, tentunya dia benar-benar akan muak dan akan memberikan sebuah hukuman yang sangat-sangat gila. Tapi di sini pria bandit ini dia pun mengatakan kalau sebelumnya ketika dia datang ke rumah Shenlang gagal, karena saat ini seluruh anggota keluarga Shen mereka diundang oleh keluarga Jin pergi ke istana, ucap dari pria ini, yang membuat pimpinan bandit dia pun shock. Dan itu membuatnya pun benar-benar murka, dan dia meminta kepada wanita yang ada di sebelahnya untuk pakai baju lagi dan pergi
Ujar dari pria besar itu. Dan di sini sosok pria besar ini setelah dia memakai pakaiannya, dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya aku juga mendapatkan sebuah kabar kalau Nona Mulan akan menikah. Tapi jika di sini mereka pun berpikir jika saja Shenlang adalah calon mempelai lakinya, tentunya itu akan sangat-sangat mengerikan. Tidak mungkin kan? Tapi di sini pria besar pun mengatakan enggak mungkin. Karena mau bagaimanapun Shenlang hanyalah orang miskin yang tidak berguna dan tidak mungkin Shenlang akan menikah dengan putri bangsawan. Dan itu membuat pria besar ini dia harus melakukan sebuah pertemuan dengan anggota keluarga Shu dan juga anggota keluarga Lin dulu. Ujar dari pria besar itu. Dan jika itu terjadi, tentunya ini akan sangat-sangat berbahaya. Ujar dari pria besar. Dan benar saja, kini beberapa menit kemudian mereka pun mengadakan sebuah pertemuan di ruang tertutup rahasia. Dan di sini pria bandit ini dia pun menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada keluarga Shen, hingga membuat di sini patria keluarga Shu dia pun mengatakan kalau itu tidak mungkin. Enggak mungkin Shenlang menjadi kandidat calon suami bagi Nona Mulan, tidak mungkin. Ujian dari patria keluarga Shu. Dan untuk si bandit besar ini dia juga mengatakan itu nggak mungkin, tapi dia juga bingung kenapa tiba-tiba saja ada acara pernikahan dan mereka juga ingin tahu siapa mempelai prianya. Ujian dari pria bandit. Tapi di sini untuk patria keluarga Shu dia juga nggak tahu, dia nggak tahu siapa calon laki-lakinya. Tapi yang jelas itu semua pasti bukan Shenlang, karena Shenlang adalah orang miskin yang tidak berguna, lantas tidak mungkin Shenlang akan menjadi calon mempelai menantu bagi bangsawan besar. Ucap dari patria keluarga Shu. Dan untuk patria keluarga Lin dia pun mengatakan kalau dia juga mendapatkan undangan, jadi dia akan pergi ke acara itu untuk dapat memastikan itu semua. Ucap dari patria keluarga Lin. Dan untuk si pria besar dia pun mengatakan kalau dia akan pergi juga, walaupun dia nggak punya undangan, tapi dia yakin kalau keluarga Jin pasti akan mengizinkannya menghadiri acara itu. Ucap dari pria besar itu. Sedangkan di tempat lainnya, kini beberapa jam kemudian di tempat keluarga Jin tinggal saat ini sudah rame karena memang tamu undangan juga udah pada mulai berdatangan. Dan di antara para tamu undangan di sini Nona Shu dia pun juga datang. Dan di sini mereka pun juga bertanya-tanya tentang siapa calon menantu milik keluarga Jin, mengingat keluarga Jin adalah keluarga bangsawan besar. Dan untuk orang-orang ini mereka juga melihat kalau saat ini ada sebuah kereta tandu yang sedang memutar-mutar, di mana ini adalah sebuah tradisi untuk acara pernikahan, karena saat ini mempelai pria akan diarak mengelilingi istana dan juga pergi ke kuil sebelum kembali lagi ke istana untuk dinikahi. Dan untuk mempelai pria juga akan dikenakan sebuah topeng perak. Nah, ini adalah sebuah tradisi kuno yang ada di zaman ini. Dan untuk para pria mereka juga berpikir kalau sepertinya menantu yang dimiliki oleh keluarga Jin pasti adalah seorang yang sangat luar biasa, mengingat keluarga Jin adalah keluarga bangsawan besar. Dan untuk calon prianya pasti paling tidak adalah seorang sarjana. Dan untuk sarjana di zaman itu tentunya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang sarjana mah biasa cuy. Kalau zaman dulu mah keren, bisa langsung PNS. Waduh. Dan dalam selanjutnya kini acara pesta pernikahan pun dimulai dan iring-iringan pengantin pria pun datang. Dan itu tentunya adalah hal yang memang dinantikan oleh mereka semua. Dan di sini mereka juga dapat melihat kalau patria keluarga Jin telah muncul bersama dengan permaisuri serta putra mahkota. Dan karena memang saat ini iring-iringan yang dimiliki oleh calon pria telah tiba tepat di depan dari istana keluarga Jin di sini. Mempelai pria pun diminta untuk segera turun. Dan untuk mempelai pria siapa lagi jika bukan Shenlang. Dia pun datang menggunakan sebuah topeng perak di wajahnya. Dan untuk mereka yang melihat sosok pria bertopeng itu membuat mereka pun berpikir kalau itu figur ini, bukankah ini adalah Shenlang? Ujar dari mereka yang melihat saat ini sosok pria yang ada di depan itu memiliki postur tubuh yang kurang lebih mirip dengan Shenlang. Dan itu tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana bisa ini dapat terjadi. Tapi di sini untuk patria keluarga Lin yang melihat Shenlang ada di hadapannya membuatnya pun kaget. Tapi jika ini benar Shenlang, tentunya ini akan sangat berbahaya. Ujar patria keluarga Lin mengingat sebelumnya dirinya pernah menyinggung Shenlang. Dan jika Shenlang benar, tentunya ini akan sangat berbahaya untuk dirinya pula. Dan untuk Shenlang sendiri saat ini dia pun berjalan mendekati istana milik keluarga Jin. Dan ketika dia tepat di depan pintu istana, di sini dia dapat melihat calon mempelai wanitanya ternyata cantik banget cuy, dengan ornamen emas berkilau di kepalanya dan juga baju yang terlihat sangat cantik, anggun. Dan ini adalah Nona Mulan dengan penampilan yang sangat amat luar biasa. Dan melihat Nona Mulan telah muncul dan melihat dua pasangan pengantin telah ada di sini, pun panitia meminta kepada calon pengantin untuk segera memulai prosesi adat.
ritual. Lalu di sini membuat mereka berdua pun melakukan sebuah ritual dengan cara berlutut di hadapan patriark keluarga jin yang merupakan orang tua dari pihak perempuan. Dan selain berlutut di hadapan patriark, tentunya di sini juga mereka saling berlutut satu sama lain. Dan ini adalah sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh pernikahan di zaman itu. Dan setelah saling berlutut dan juga mendapatkan ridho restu, di sini mempelai pun diizinkan untuk langsung masuk ke kamar pengantin saja, ucap dari panitia. Tapi ketika Senglan akan pergi masuk ke dalam istana, di sini ada seseorang yang tertawa, dan di sini yang tertawa itu ternyata adalah tuan kota baru dari kota Xuanhu pula, di mana tuan kota dia meminta kepada mempelai pria untuk dapat memperlihatkan wujudnya, karena mereka semua penasaran dengan siapa sosok mempelai laki-laki dari keluarga jin ini, ucap dari tuan kota. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh seseorang yang tiba-tiba saja datang, dan ternyata yang baru datang itu adalah seseorang yang mengaku kalau pernikahan ini adalah pernikahan milik keponakannya, dan itu ternyata adalah Zulhim yang merupakan gubernur provinsi Tiannan, dan dia adalah saudara laki-laki dari istri seorang raja, dan dia adalah sosok yang sebelumnya datang ingin menikahi Nona Mulan. Dan tentunya kedatangan Tuan Zhu membuat mereka semua pun berlutut dan menyambut kedatangan dari Tuan Zhu, mengingat Tuan Zhu adalah seorang gubernur yang artinya dia adalah bangsawan besar pula, dan itu membuat patriark keluarga Lin sempat menundukkan kepalanya. Begitu juga dengan tamu undangan yang lainnya pula. Dan di sini untuk Tuan Zhu dia pun meminta kepada sosok pria yang merupakan mempelai pria untuk dapat menunjukkan wujudnya, karena dia ingin tahu siapa suami dari keponakannya, ucap dari Tuan Zhu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua menuntut agar Shenlang membuka topengnya, dan itu membuat Shenlang dia nggak punya pilihan lain selain membuka topengnya. Dan ketika dia membuka topengnya di hadapan semua orang, membuat semua orang yang ada di tempat ini mereka pun kaget, shock, karena yang mereka lihat ternyata itu adalah Shenlang yang merupakan sosok pria yang paling tidak berguna yang ada di desa. Dan melihat Shenlang menjadi mempelai pria bagi keluarga jin tentunya mengejutkan bagi Pak Bandit ini. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, dan ini tentunya akan membuat dirinya berada dalam masalah besar. Dan itu juga berlaku kepada Nona Xu. Dia pun bingung bagaimana bisa Shenlang menjadi menantu bagi keluarga jin ini. Itu tidak mungkin, ujian dari Nona Xu. Tapi tidak untuk bocah Zhu ini. Dia pun mengatakan kalau ini semua adalah hal yang tidak mungkin, karena Shenlang adalah orang yang tidak berguna, dan bagaimana mungkin dia bisa menjadi menantu keluarga jin. Dan itu membuat dia pun tertawa lepas di tengah-tengah semua orang yang ada di tempat ini. Bocah Zhang dia pun mengatakan kalau pernikahan ini adalah pernikahan palsu, dan dia yakin kalau ini adalah sebuah konspirasi, ucap dari bocah Zhang ini yang menuduh Shenlang, yang membuat Nona Mulan dia pun mengatakan apa, atas bukti apa, dan atas dasar apa dia berkata seperti itu, ucap dari Nona Mulan, yang membuat bocah Zhang dia pun mengatakan kalau Shenlang adalah orang yang tidak berguna. Bahkan Shenlang dia nggak bisa baca, dan dia memiliki akar dan juga pikiran yang sangat amat dangkal, dan tidak mungkin Shenlang orang yang seperti itu bisa menikah dengan Nona Jin, Nona Mulan, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan Shenlang dia nggak lulus sekolah, ucap dari pria Zhang itu. Dan ini adalah sebuah pernikahan palsu, dan dia yakin ini semua adalah sebuah konspirasi besar, ucap dari bocah Zhang itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh rekan-rekannya, dan dia mengatakan kalau Nona Mulan pasti adalah orang yang tidak mungkin mau menikah dengan orang yang tidak berguna seperti ini, dan ini semua pasti adalah pernikahan palsu, ucap dari orang-orang ini yang berafiliasi dengan bocah Zhang itu. Tapi di sini untuk membuktikan itu semua tentunya membuat orang-orang juga bertanya atas dasar apa berkata seperti itu, dan itu membuat salah seorang pria mengatakan kalau dia pernah satu kelas dengan Shenlang dulu ketika mereka masih bersekolah, dan dia mengatakan kalau Shenlang dia adalah orang yang nggak bener, bahkan dia pikirannya sangat amat dangkal, dan sekolah dasar aja dia nggak lulus, ucap dari pria ini. Dan dia pun yakin kalau Shenlang dia memiliki IQ yang sangat rendah, dan dia adalah orang yang tidak berguna, lantas bagaimana mungkin bisa menikah dengan Nona Jin, ucap dari pria ini, yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau orang ini bernama Yan Xiong, dan itu adalah memang pernah satu kelas dengan si pemilik tubuh dulu ketika mereka masih di sekolah, ucap dari Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan, atas dasar apa kau mengatakan aku itu tidak berguna? Apakah kau punya bukti? Ucap dari Shenlang. Dan untuk pria ini dia mengatakan, bukti? Ya, ada banyak buktinya, karena kau nggak lulus sekolah. Bahkan setelah 10 tahun kau belajar di sekolah, kau juga nggak bisa membaca 1000 kata, ucap dari pria tengil ini. Dan dia pun menantang kepada Shenlang untuk dapat membuktikan kalau Shenlang itu nggak benar. Dan tantangan apa yang akan diberikan oleh bocah tengil ini kepada Shenlang akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Bye, thank you.